Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian ini direpresif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya fungsi ABRI, teman-teman. Yang kami ingin dihormati, tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan, Bapak Ibu! Kami meminta agar dihentikan karena proses yang dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Hentikan prosesnya! DPR kembali main petak umpet dengan rakyat. Mereka membahas RUU TNI di hotel mewah secara tertutup. Efisiensi ndasmu, kenapa sangat tergesa-gesa sekali? Ada darurat apa memangnya? Baru di awal periode saja, rezim obesitas sudah lancang terhadap demokrasi. Kok bisa-bisanya rapat di hotel ya? Fungsi gedung DPR buat apa dong? Sepertinya memang akan segera disahkan RUU TNI sebelum Lebaran. Pemerintah mengambil celah bulan puasa untuk mengakali rakyat agar tidak turun ke jalan. Lenyap seketika cita-cita reformasi memulangkan ABRI ke barak. Prabowo menyeret mereka kembali ke tengah domain sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi viral ya di sosial media, yaitu koalisi masyarakat sipil geruduk rapat panja DPR dan pemerintah di Hotel Bintang 5. Yaitu mereka menolak untuk pengesahan rancangan undang-undang TNI. Dan ini dilakukan secara diam-diam ya di hotel bersama pemerintah. Bagaimana cara yaitu untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi seperti dulu lagi, yaitu duifungsi TNI. Jadi netizen mempertanyakan ya, sudah ada gedung DPR ya dengan segala fasilitasnya, kenapa harus rapat tertutup di hotel? Katanya efisiensi, dan ini jelas-jelas sekali pemborosan. DPR itu ya wakil rakyat, segala sesuatu yang dibahas seharusnya menyerap aspirasi rakyat terlebih dahulu. Jadi jangan ya seperti maling melakukan rapat tertutup. Yang patut dicurigai yaitu bagaimanapun ya undang-undang duifungsi TNI ini bisa disahkan. Ini yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen di sosial media X. Ada komentar dari Cerita Hidupku. Bagus, suruh efisiensi sekalian. Katanya anggaran jangan dipakai rapat di hotel. Sekarang hotel di daerah lagi kelimpungan karena banyaknya pesanan yang dibatalkan. Di pusat rapat di hotel mana diem-diem baik. Ada komentar dari Diman, memang rezim ini nggak pernah konsisten, selalu memaksakan kehendaknya. Belum hilang ingatan kita soal pembahasan undang-undang pilkada. Sekarang memanfaatkan momen dengan mempercepat pembahasan undang-undang TNI. Harus dikasih pelajaran ini rezim biar kapok sebelum pemerintah tangan besinya semakin merajalela. Jadi memang ini kesempatan, apalagi ya bulan puasa. Jadi dilihat masyarakat tidak akan mungkin melakukan aksi demonstrasi ya. Tetapi pada akhirnya pun ya terbongkar mereka melakukan rapat secara diam-diam dan tertutup di Hotel Bintang 5. Komentar dari Aba Gomel, giliran buat kepentingan golongannya mereka kebut ampe sembunyi-sembunyi. Giliran buat kepentingan rakyat boro-boro mereka mau dengar. Memang seperti kata almarhum Gus Dur, sebaiknya DPR ini ya dibubarkan saja, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Yang ada menghambur-hamburkan uang rakyat. Ada komentar dari Perjaka Irama, kayak kondisi negara darurat, bahas RUU di hotel bukan di gedung parlemen yang sifatnya terbuka. Ada komentar dari Ibu Pertiwi menangis, bilangnya mau efisiensi anggaran, bilangnya mau kabinet zaken, bilangnya mau kejar koruptor. Kok bikin rapat gelap gitu sih? Kok nggak terbuka gitu sih? Apa kalian rahasiakan? Masih ingat sumpah jabatan atau prajurit? Jadi banyak masyarakat netizen mempertanyakan kenapa harus rapat tertutup. Pasti ini ada sesuatu keputusan yang tidak akan disenangi oleh masyarakat. Ada komentar dari Suling Bambu, perilaku menyimpang anggota DPR melaksanakan sidang penetapan RUU di gedung hotel mewah melecehkan fungsi gedung DPR. Bisa dipastikan ada penyelewengan ya, jelas sekali ya. Kalau misalnya rapat terbuka di DPR ini akan diketahui oleh masyarakat banyak, dan ini akan menuai kontroversi dan protes dari masyarakat. Jadi sengaja dilakukan secara tertutup ya untuk menghindari yaitu amukan dari masyarakat maupun dari publik. Ada komentar dari John Namau, ABRI kembali dengan proses pembuatan undang-undang yang tertutup
dan penuh kekerasan. Negara sudah mundur 10 tahun, semakin mundur oleh Prabowo. Itu dicurigai kalau misalnya ada rapat secara tertutup, pasti ada sesuatu kepentingan yang diakomodir oleh mereka ya demi tercapai dan untuk disahkan oleh DPR. Dan memang sudah sepatutnya tadi ya koalisi rakyat sipil ya menggeruduk ya. Ada komentar dari Kang Asep, kalau masyarakat tidak bergerak sudah pasti kita akan kembali ke zaman Orba di mana arogansi tentara menjadi ciri utama. Sekarang baru mulai saja. Kita sudah merasakan bahwa TNI mulai arogan, besok-besok rakyat ngomong pedas dikit disikat. Mungkin ada korban Wiji Tukul jilid 2. Ada komentar dari Siva Madu, masih diamkah? Mau sampai kapan jadi pemberontak lebih terhormat? Ada komentar dari Taiping, DPR udah mulai berani main-main sama rakyat. Ini akibat partai presiden gendut menguasai parlemen. Kalau nggak bisa pakai cara baik-baik, kita bikin acak-acakan. Ya, jadi memang sepertinya kalau undang-undang TNI ini disahkan, duifungsi TNI kembali seperti zaman Orba, maka dipastikan arogansi daripada TNI ya akan bersinar kembali. Dan kita masyarakat bahaya lagi berbicara atau mengkritisi dan bakal dibungkam seperti zaman Orba. Dan ini cukup mengerikan sekali. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa tanggapan dari netizen ya terhadap yaitu wacana untuk pengesahan RUU Undang TNI ini. Multifungsi TNI itu ibarat lo satu meja dengan pemerintahan atau pebisnis. Bedanya, mereka megang dan nodong senjata. Jelas ini overpower, abuse of power, dan berbahaya bagi demokrasi. Orde Baru is back. Mayor Teddy jadi seskap tapi nggak mundur dari perwira aktif. Sampai-sampai dimarahin loh sama SBY. Kedua, Dirut Bulog itu dari TNI aktif. Ketiga, kepala daerah itu dibikin main tentara-tentaraan. Dan yang terbaru nih hari ini, Prabowo itu BTW udah ngasih surat presiden kepada DPR untuk DPR mempercepat pembahasan diskusi RUU TNI. Dan hari ini Komisi 1 DPR RI membahas soal revisi RUU TNI. Yang di dalamnya ada wacana soal TNI bisa kembali menduduki jabatan sipil. Mengerikan. Wacana ini jelas perlu kita tolak guys. Dan ini alasannya biar lo tahu kenapa ini bahaya. Pasti ada yang nanya, Bang, emang perwira itu gak kompeten apa? Kenapa gak boleh sih ngisi jabatan sipil? Emang mereka gak bisa? Kan ada juga yang pinter. Pertanyaannya dibalik. Emang masyarakat sipil kita gak ada yang kompeten? Bahaya pertama adalah hilangnya meritokrasi. Udah mah hari ini pemerintahan kita isi nepotisme semua. Keluarganya, anak-anaknya. Makin-makin ke depan, para jenderal militer yang isi sipil pasti akan bawa anak-anak buahnya. Bukan karena kompeten mungkin, tapi hanya karena loyal. Ya sia-sia selama ini sipil yang memang udah ikut kuliah sarjana, vokasi, atau PNS, BUMN udah ikut jenjang kaderisasi. Nggak akan kepake. Makin suram lah Indonesia, makin jauh dari namanya kompetensi base. Bahaya kedua adalah sentralisasi. Padahal, salah satu berkah reformasi adalah desentralisasi. Sekarang kepala daerah aja mau dibikin seragam militer-militeran supaya apa? Satu komando. Bayangin, ntar DPR diisi TNI, satu komando. BUMN, PNS, bisnis, satu komando. Hilang sudah perbedaan pendapat, kreativitas, dan juga supremasi sipil. Rusaklah demokrasi kita. Udah gak ada yang bisa ngawasin itu. Karena mana mungkin masyarakat berani. Orang lawannya megang senjata kok. Bahaya ketiga adalah potensi kekerasan. Dulu, para masa aksi gelombang reformasi sampai menuntut hilangkan duifungsi ABRI, ya karena selama Orba memimpin, militer itu abuse of power, banyak kekerasan berulang terjadi, intimidasi terjadi, dan juga bahkan penculikan, penembakan terjadi. Masa kita mau ngulang, masa kita cepat lupa sih? Udah cukup lah para perwira yang memang belajar panjang di tempatnya ini, diberikan pos-pos pertahanan, jangan masuk sipil. Jangan kayak Jokowi sama Bahlil. Sipil ya kan, Bahlil HMI malah pakai seragam militer. Nggak cocok kan? Begitupun sebaliknya. Jangan dibalik-balik. Mohon izin komandan, kok publik yang nolak RUU TNI malah dibilang kurang kerjaan? Bukannya TNI yang kurang kerjaan, makanya butuh duduk di jabatan sipil. Bukannya banyak ribuan perwira yang non-job, jenderal yang non-job, makanya butuh dikasih kerjaan. Mohon izin komandan, bukannya Kementerian Pertahanan itu adalah kementerian dengan anggaran terbesar di Republik ini. Kok bisa masih ada prajuritnya yang non-job? Mohon izin komandan, tolong kami dijelaskan. Mohon izin komandan, kok publik yang nolak RUU TNI untuk masuknya kembali duifungsi TNI, kok malah dibilang otaknya kampungan? Bukannya Pak SBY
yang juga merupakan lulusan Akmil, itu juga bicara soal kalau TNI aktif mau duduk di jabatan politik dan sipil, harus mundur dulu. Apakah beliau kampungan? Tapi kalau emang kita yang nolak duifungsi dibilang kampungan, gue bangga dengan bilang otak gue adalah kampungan. Mohon izin komandan, katanya kan mau satu lingkungan sama sipil. Tapi kok ada beda pendapat, pandangan kritis malah alergi. Malah dikatain balik, menantunya bilang otak kampungan, mertuanya bilang wajah kau gelap, sama aja. Mohon izin komandan, hari ini ada CSN yang lagi nganggur. Ada PHK di mana-mana, Gen Z susah nyari kerja. Tapi kok TNI aktifnya mau ngambil double job, kerjaan TNI sama kerjaan sipil. Utamain dulu dong warga sipilnya komandan. Dan untuk teman-teman semua, cara paling gampang untuk tahu produk undang-undang itu bermasalah atau enggak adalah ketika ia mencurigakan. Dan per hari ini DPR membahas RUU TNI secara diam-diam, ngebut bukan di kantor tapi Hotel Fairmont Jakarta yang mewah itu. Di tengah efisiensi lagi. Mencurigakan nggak? Banget. Gue udah pernah bahas sebetulnya kenapa kita perlu menolak duifungsi bahkan multifungsi TNI. Coba lo scroll sendiri di video ini. Tapi secara intisarinya adalah kalau prajurit bersenjata aktif duduk di jabatan sipil, maka ada ketimpangan, ada ketidaksetaraan, ada trauma kembali kepada era Orde Baru. Bukan hanya ada potensi kekerasan yang kembali, tapi meritokrasi yang akan semakin hilang. Mereka yang telah dilatih di BUMN, ASN, kuliah bertahun-tahun, akan kalah dengan TNI aktif yang cuma dikasih kursus bentaran doang. Apakah benci TNI? Ya justru enggak. Kita pengen TNI pada tempatnya, sipil pada tempatnya. Untuk solusi perwira non-job sudah banyak kok kajiannya. Kalau pengen tetap maksa solusinya adalah TNI aktif megang jabatan sipil, oke, fine. Tapi publik juga kalau gitu berhak menuntut sipil aktif boleh megang senjatanya TNI. Gimana? Kita mau tanya aja sih sebetulnya tentaranya ya. Mereka mau pejabat negara apa militer, pertahanan negara. Itu aja tuh. Kalau mau pejabat negara, ya sudah sekolah. Ya sekolah kejuruan lah, sekolah inilah macam-macam dan seterusnya itu. Ikut partai politik, ikut ini itu dan seterusnya. Tapi kalau Anda menginginkan sejak dari awal ikut pertahanan negara, ya Anda di militer. Jangan ikut-ikutan menjabat. Menjabat itu fungsinya adalah membuat kebijakan. Militer itu melaksanakan kebijakan, mengamankan pertahanan negara dari kemungkinan kebijakan itu diganggu dari pihak luar. Kan itu kira-kira fungsinya. Itu satu. Nah yang kedua, kita mau berdemokrasi atau mau negara suka-suka? Demokrasi dong. Nah itu dia. Kalau mau berdemokrasi, ya arus utamanya itu sipil. Iya. Tapi kalau mau negara suka-suka, ya sudah, nggak usah revisi-revisi lah. Buat aja sesuka-sukanya. Saya anti politik tentara, ya. Saya tidak setuju tentara berbisnis, saya tidak setuju tentara kembali berpolitik. Kenapa? Karena saya cinta Indonesia dan saya tahu persis bahwa sebaiknya tentara ada di atas semua golongan. Tentara tidak menjadi partisan, tentara tidak menjadi alat kekuasaan. Jadi jangan bayangkan bahwa ada kebebasan seperti sekarang. Ketika kita bebas berbicara, ketika keep talking bisa dibuat. Tidak ada. Itulah masa kelam sejarah Indonesia ketika tentara masuk ke dalam fase atau periode ketiga. Tentara yang berpolitik. Karena tentara itu harus ada di atas dan bekerja untuk kepentingan semua pihak. Tentara tidak boleh partisan. Tentara tidak boleh berpihak. Tentara tidak boleh mengelompok. Tentara tidak boleh jadi alat kekuasaan. Tentara harus menjadi alat negara. Jadi dengan cara berpikir itulah maka tentara memang harus diatur untuk tidak berpolitik. Anjay, otak kampungan. Heran ya, nggak mantunya, nggak mertuanya, congornya sama-sama nggak bisa dijaga. Padahal selama ini nggak ada satupun publik yang menggiring opini atau menggiring isu bahwa duifungsi ABRI itu bangkit. Nggak ada yang menggiring isu itu, nggak ada. Kecuali pemerintah dan TNI sendiri yang menunjukkan kepada publik bahwa duifungsi ABRI memang beneran bangkit. Kenapa? Karena pemerintah secara sengaja memasukkan anggota TNI aktif menjabat jabatan di lembaga atau kementerian. Pemerintah juga dengan sadar dan sengaja memasukkan anggota polisi aktif menjabat jabatan di lembaga atau kementerian. Nah, kalau pemerintah sendiri beserta TNI dan Polri yang menunjukkan di depan mata publik
bahwa dwi fungsi itu beneran bangkit, apakah ini disebut publik menggiring isu? Kan enggak. Publik tidak sedang menggiring isu atau menggiring opini. Publik juga tidak sedang menilai. Tapi publik sedang mendeskripsikan apa yang mereka lihat, apa yang sedang pemerintah beserta TNI Polri lakukan. Nah, kalau Kasat gerah dengan sebutan dwi fungsi ABRI bangkit, untuk membuktikan tidak bangkit itu sebenarnya gampang. Tinggal menyuruh, tinggal taat aturan, anggota TNI atau anggota Polri yang aktif mundur dari kesatuannya kalau pengen menjabat jabatan sipil. Gampang kan? Selesai masalah. Tapi nyatanya enggak. Antara pemerintah atau menteri-menteri yang ada di belakang pemerintah atau bahkan TNI, Polri sama-sama sedang berkelit. Sama-sama sedang sibuk cari celah. Entah bagaimana caranya anggota TNI dan anggota Polri yang masih aktif tetap bisa menjabat jabatan publik tanpa perlu mundur dari kesatuannya. Nah, kalau kenyataannya pemerintah dan TNI sendiri yang membuktikan bahwa dwi fungsi ABRI itu beneran bangkit, jadi mendingan Kasat jangan menyebut orang kampungan, jangan. Mending Kasat belajar untuk tahu malu. Tahu malu. Itu pun kalau tahu malu. Ada sebuah bahasan diam-diam yang kita nggak tahu, mungkin di dekat-dekat libur Kelebaran ini akan ada sebuah pengesahan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang di dalamnya cukup banyak sekali pasal-pasal yang kontroversial dan akan menghidupkan dui fungsi ABRI, akan mengancam masa depan aparatur sipil negara di negara ini. Langkahnya teman-teman tentu saja dilakukan setelah kemudian adanya perintah dari seorang Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Prabowo Subianto yang mengirimkan surat Presiden kepada DPRI untuk kemudian secepatnya membahas revisi Undang-Undang TNI yang salah satunya agar kemudian para prajurit aktif TNI ini dapat memasuki ruang-ruang dan juga jabatan-jabatan sipil. Dan you have to know kalau itu misalkan hal yang sangat dilarang dan gak boleh, dan ini juga diamini bahkan juga diwanti-wanti oleh seorang mantan presiden yakni Bapak SBY dan rentetan akademisi maupun yang lainnya. Ada beberapa poin yang sangat kontroversial, so let's talk about this. Pertama, itu adalah terkait dengan usulan perluasan jabatan sipil yang kemudian boleh dimasuki oleh para militer, terutama prajurit TNI aktif. Ini salah satu isu kontroversial banget teman-teman, karena gak cuman ngomongin soal dui fungsi ABRI tapi juga mengancam bagaimana kemudian masa depan tata kelola pemerintahan kita dan juga masa depan para aparatur sipil negara yang sampai hari ini kesejahteraan mereka masih dipertanyakan, apalagi dengan isu penundaan pengangkatan ASN maupun PPPK kemarin. Mengatur salah satu penambahan frasa di ayat 2-nya, yaitu serta kementerian, garing, lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan juga keahlian prajurit TNI aktif sesuai dengan kebijakan atau keputusan Presiden. Frasa ini, yaitu kementerian atau lembaga lain, merupakan frasa yang sangat multitafsir dan juga akan berpotensi, berpeluang besar melahirkan kebijakan-kebijakan yang suka-suka atau sewenang-wenang. Nah, sejauh ini sih kalau misalkan ada substansi yang ngatur frasa-frasa yang perluasan kayak gini di dalam undang-undang, biasanya akan rawan banget penyalahgunaan dari implementasinya. Gak lain dan gak bukan, tentu saja ini akan sangat mengancam dan juga berisiko untuk kemudian mengikis prinsip supremasi sipil dalam pemerintahan dan tentunya dapat mengarah pada dominasi militer. Enggak, bukannya kampungan Pak, tapi ini tuh jelas-jelas penempatan militer sebebas-bebasnya dalam ruang-ruang sipil ini, itu kan juga berpengaruh terhadap bagaimana masa depan tugas pokok daripada para militer ini untuk menjamin pertahanan dan keamanan negara kita yang hari ini di tengah lemah-lemahnya pertahanan keamanan gitu. Maksud gue ya, sebelum double job, kenapa nggak maksimalin tugas pokok mereka, yang mana ini akan sangat-sangat merusak banget profesionalisme daripada TNI. Ini juga akan berdampak pada rancunya kewenangan atau yurisdiksi prajurit TNI yang kemudian pada sewaktu-waktu mereka terlibat sebuah tindak pidana termasuk pelanggaran HAM. Pertanyaannya di sini yang muncul adalah apakah mereka akan diadili di peradilan umum karena mereka menduduki jabatan sipil atau justru di peradilan militer, dan bagaimana mekanisme hukumnya. Sampai hari ini mekanisme undang-undang peradilan militer termasuk substansi dalam regulasinya itu cukup sangat bermasalah. Makanya banyak sekali pelarian-pelarian ketika kemudian ada prajurit yang melakukan tindak pidana, mereka tidak diadili di peradilan umum dan digeser ke peradilan militer, yang hari ini kita tahu bahwa aspek independensinya, transparansinya, serta akuntabilitasnya cukup sangat bermasalah. Dia akan semakin merusak pola organisasi dan juga jenjang daripada karir aparatur sipil negara. Dan dari dua hal, kalau sampai hari ini tuh ASN negara kita nggak sama sekali menemukan titik kesejahteraan
Dan hari ini justru ruang-ruang mereka mau diisi oleh para militer. Salah satu data yang kemudian dilansir dari Imparsial itu mencatat terdapat 2.569 prajurit TNI aktif di jabatan sipil pada tahun sebelumnya. Itu akan sangat mengacaukan banget pola-pola rekrutmen dan juga pembinaan karir aparatur sipil negara. Belum lagi dengan salah satu usulan untuk kemudian menghapuskan pasal larangan TNI untuk berbisnis, yang artinya kemudian setelah revisi undang-undang TNI ini lahir gitu kan, yang dibahas lebih diam, TNI boleh berbisnis. Menurut gue, seharusnya alih-alih untuk menghapus larangan berbisnis bagi TNI di dalam revisi undang-undang TNI, bukannya pemerintah atau negara harusnya bisa lebih berfokus dalam mensejahterakan para prajurit TNI ini, dan bukan malah mendorong mereka untuk berbisnis gitu. Jadi yang sebenarnya tugas dan pokok wewenang mereka ini apa nih? Berbisnis boleh, berpolitik boleh, masuk ke ruang-ruang sipil juga boleh gitu. Tapi pertahanan keamanan tugas mereka gitu. Jadi seharusnya DPR RI bisa mengambil sebuah sikap yang lebih progresif gitu, responsif gitu terhadap kritik dan juga penolakan yang hari ini berkembang di masyarakat. Dan ini bukan cuma sekedar opini-opini aja, tapi ada banyak sekali kajian-kajian yang kemudian dilakukan yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh tunduk pada tekanan eksekutif, right? Halo guys, kali ini kita ngobrol sedikit soal revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Karena sepertinya pemerintah Indonesia dan DPR RI telah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini. Yang salah satu poin utamanya adalah memperluas penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil dari 10 kementerian menjadi 15 kementerian atau lembaga. Nah, langkah ini tentu saja banyak menuai respon lah dari masyarakat. Nah, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Pak Dev Laksono, mengatakan bahwa revisi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia TNI. Jadi dengan usia pensiun yang diperpanjang dan peluang untuk penempatan di jabatan sipil ini, maka prajurit TNI dapat terus berkontribusi pada negara tanpa harus pensiun dini. Jadi hal ini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga prajurit. Nah, menurut Dev lagi, banyak kementerian dan lembaga yang juga kekurangan tenaga ahli atau sumber daya manusia yang kompeten, sehingga prajurit TNI dengan disiplin dan pengalaman tinggi dianggap mampu mengisi kekosongan tersebut. Nah, penambahan jumlah kementerian atau lembaga dari 10 jadi 15 diyakini dapat membantu mengatasi masalah ini. Nah, sementara itu Menteri Pertahanan Pak Safri Samsudin juga mengatakan bahwa penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil akan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan melalui proses seleksi. Jadi diharapkan bahwa akan menjamin nantinya prajurit yang memenuhi kualifikasi tertentu lah yang akan menduduki jabatan tertentu. Nah, banyak masyarakat sipil termasuk Wakil Direktur Imparsial Pak Hussein Ahmad yang menilai bahwa revisi ini berpotensi justru mendorong militerisasi di kehidupan sipil. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil ini dapat mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil. Dan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi modern. Kehidupan sipil seharusnya berada di bawah kendali otoritas sipil, bukan militer. Dan langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali konsep dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, yang pernah menjadi kontroversi pada Orde Baru. Dwifungsi memungkinkan militer terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan. Jadi ini justru malah seringkali berujung pada penyalahgunaan kekuasaan gitu, serta melemahkan kontrol demokrasi. Saya rasa penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tanpa pensiun dari dinas militer ini juga akan menimbulkan potensi konflik kepentingan. Prajurit yang masih aktif secara struktural ini tetap tunduk pada hierarki militer, sehingga kemungkinan keputusan mereka dalam jabatan sipil nanti bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan institusi militer, bukan kepentingan publik. Jadi bahwa pelibatan prajurit aktif dalam urusan sipil justru dapat melemahkan profesionalisme militer itu sendiri. Bahkan fokus utama TNI kan seharusnya menjaga pertahanan negara gitu ya, bukan terlibat dalam birokrasi sipil
yang memiliki karakteristik berbeda. Nah, saya rasa memang proses revisi undang-undang ini memang sangat kurang melibatkan partisipasi publik secara luas, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa kebijakan ini lebih didasarkan pada kepentingan politis daripada kebutuhan objektif dari masyarakat. Nah, sebagai perbandingan ya, kita lihat misalnya negara lain lah sebagai pembanding, misalnya Amerika Serikat. Nah, militer di sana ini tunduk sepenuhnya pada kendali otoritas sipil. Jadi pelibatan personil militer dalam jabatan sipil di Amerika ini hanya terjadi atas permintaan otoritas sipil atau perintah presiden. Dan biasanya ini melibatkan personel yang sudah pensiun dari dinas aktif ya. Dan saya rasa model seperti ini menjaga batas yang tegas nih antara ranah militer dan sipil. Ini demi mencegah dominasi militer dalam kehidupan demokratis tentunya. Salam.